Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa yaqulu azza wa jalla قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم الحق لهم مغفرة ورزق كريم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهادكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para ulama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita sekian banyak kenikmatan. Tiga yang utama. Pertama, Allah jadikan kita sebagai manusia, makhluk yang paling dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Yang kedua, kita bersyukur Allah jadikan sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, yang sangat tinggi, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya seorang dai saja ke suatu kampung itu membawa keberkahan yang luar biasa. Bagaimana kalau itu orang dijadikan dai sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang paham. Orang Mekah sendiri yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang tidak memahami hal tersebut. Karena kepahaman akan ini agama pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW yang sudah 40 tahun hidup di tengah-tengah itu masyarakat dan datang wahyu daripada Allah, diangkat menjadi seorang Nabi, disuruh mengiklankan kepada masyarakat beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin fasda' mimma tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Ini perintah Allah agar Nabi SAW mengiklankan ini kerja. Terus terang sekarang, katakan saya adalah dai. Inni lakum nadhirun mubin. Saya adalah dai yang mengingatkan kepada kalian akan adanya kehidupan dari esok hari kiamat. Maka justru orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, mereka yang menolak akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tetangga Nabi SAW, keluarga juga. Sebelahnya lagi Abu Sufyan juga. Abu Lahab bahkan tahu akan akhlak ayahnya Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi lahir, gembira betul ini Abu Lahab. Dia merdekakan hamba saya yang Suhaib al-Aslamiyah untuk membantu Aminah dalam penyusuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi mengiklankan sebagai seorang nabi, mereka yang pertama kali menolak. Bukan sekedar tidak menerima, menolak lagi, bahkan mengusir lagi. Sehingga Allah ceritakan akan kehidupan masyarakat yang menolak kehadiran itu dai. Alam tarul ladzina baddalu ni'matallahi kufran
wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawna fabisal qarar. Alam tara alladzina baddalu ni'matallah. Wahai Muhammad SAW, apa kamu tidak memperhatikan orang yang telah merubah nikmat Allah? Hadirnya Nabi itu nikmat. Hadirnya Nabi adalah nikmat. Karena dengan adanya dai tadi akan terjadi perubahan-perubahan daripada kehancuran, kerusakan, kemaksiatan, dimulai ketaatan dan sebagainya. Tapi mereka bukan mensyukuri akan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, bahkan baddalu ni'matullah kufran. Bukan disyukuri hadirnya itu dai, bahkan diingkari. Bukan sekedar mengingkari, tidak menerima, mereka mengepung Nabi SAW, ingin membunuh Nabi SAW, ingin memenjarakan Nabi SAW. Dengan bantuan Allah, Nabi selamat dari kepungan mereka, keluar dari Mekah. Tidak puas, targetnya bagaimana Muhammad SAW harus kita bunuh. Maka Abu Jahal yang sudah ketuk palu, kita harus bunuh Muhammad SAW, memimpin rombongan dalam perang Badar. Bahkan mereka bersorak-sorai, kita akan pergi ke Darul Qarar, rumah kemenangan. Dunia akan tahu siapa kaum Quraisy. 1000 tentara yang lengkap dengan penari-penari wanitanya dan sebagainya. Baddalu ni'matul kufran, kufur, mengingkari kehadiran Nabi SAW. Wa ahallu qaumahum daral bawar, mereka giring kaumnya 1000 orang tadi ke rumah kehancuran. Allah katakan Darul Bawar, tapi Abu Jahal katakan Darul Qarar, rumah kemenangan. Dia merasa nanti Badar hari penentuan, kita akan dimuliakan oleh dunia. Dunia tahu siapa kaum Quraisy. Tapi Allah katakan bukan Darul Qarar wahai Abu Jahal, tapi Darul Bawar, rumah kehancuran. Kau menolak kehadiran seorang dai, hati-hati. Di dunia kau akan mampus nanti. Nanti di akhirat jahannam yaslawna bi'sal qarar. Karena kau menolak kehadiran seorang dai, di dunia akan dihancurkan oleh Allah, nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Dan betul, dalam perang Badar setelah Nabi atur, Nabi katakan di sini tempat matinya Abu Jahal, di sini tempat matinya sebulan dan sebagainya. Mereka mampus, bukan Darul Qarar tapi Darul Bawar. Di dunia, di neraka Darul Bawar, jahannam yaslawna bi'sal qarar. Itu akibat orang yang menolak kehadiran seorang dai. Berbeda dengan masyarakat Madinah. Ketika Nabi SAW mengirim utusan saja, mereka terima Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, bahkan bekerja sama dengan Mus'ab selama 1 tahun. Islam tersebar, Nabi datang, gembira betul. Mereka sambut dengan gembira, bahkan wanita-wanita anak kecil pun berlari keluar rumah sambil menendangkan lagu-lagu nasyid untuk menerima kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama di atas negeri kita, kota Madinah. Al-Badr, Rasulullah dikatakan Badrun. Min saniyatil wada, dari lorong namanya Saniyatil Wada. Ada 7 lorong, 7 gerbang untuk masuk ke kota Madinah. Satu di antaranya Saniyatil Wada. Masyarakat Madinah katakan wajib syukur alaina, wajib kita bersyukur, wajib kita bersyukur atas nikmat apa? Sedangkan kalau kenikmatan duniawi, Madinah tadinya namanya Yasrib. Yasrib itu artinya hinaan. Nabi SAW tasrib alaikum al-yaum, nggak ada hinaan buat kalian. Yasrib namanya kota nggak disenangi, dihinakan. Wabah penyakit banyak, air pun kurang, korban nggak begitu subur. Tiap hari mereka tawuran, Aus dan Khazraj. Provokatornya ada terus, Yahudi. Mereka selalu mau adu domba ini masyarakat. Tapi jadi kalau kenikmatan duniawi sedikit sekali, bahkan kekacauan banyak. Namun ketika Nabi datang, mereka katakan wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur atas nikmat apa? Ma da'alillahi da'i, selama da'i datang ke kampung kita ini. Jadi masyarakat Mekah mengatakan kufran, kalau masyarakat Madinah syukran.
Gimana Pak, mau kufran atau mau syukran? Kalau syukran terima dai, kalau kufran tolak itu dai. Mada'al ini, jita bil amri muta'. Engkau wahai Muhammad datang ke negeri kami dengan perkara yang ditaati, kami siap taat. Bukan cuma menghormati Nabi, memuliakan Nabi, ngasih makan, minta keberkahan agar dagangannya berhasil, tidak. Kami menghormati Nabi dan siap untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma memberikan makan minum kepada dai lantas nanti suatu saat ketika jauhlah dia hilang lari, tidak. Apa yang dikatakan oleh dai siap untuk mentaati. Jita bil amril mutai, jita syaraftal Madinah, kau datang memuliakan kota Madinah. Jita bil amril mutai. Jadi dengan kehadiran dai, Madinah akan mulia. Jita syaraftal Madinah, engkau datang memberikan kemuliaan kota Madinah. Kenapa? Jadi Nabi SAW datang bawa kemuliaan. Jita bil amri muta'. Karena masyarakat yang datang oleh dai tadi paham, saya harus mentaati apa yang diinginkan oleh itu dai. Nah, hadirnya melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Datangnya dai saja saya katakan membawa kenikmatan besar. Bahkan pemberian Allah yang sangat mahal kepada ini umat. Apa ini? Laqad manna Allah 'alal mu'minin. Allah telah memberikan alman, fadl, karunia yang paling besar kepada orang beriman. Apa manullah? Karunia yang Allah yang besar yang Allah berikan pada ini orang beriman. Id ba'atsa fihim rasulan minhum. Ketika Allah kirim seorang rasul ke tengah-tengah mereka. Jadi hadirnya nabi dalam kehidupan, hadirnya dai dalam kehidupan orang beriman, ini adalah karunia yang sangat besar. Ditanda Allah masih cinta kepada saya, masih banyak kartun yang usuli saya. Masih datang ke mana? Tanda kampung saya dicintai oleh Allah, masih banyaknya rombongan yang berdatangan ke tempat kita. Maka kita masih berharap ini Nusantara Indonesia nih, negara NKRI kan. Insya Allah maka akan tegar kuat selama dai-dai masih datang ke tempat kita. Jamaah Pakistan terus berdatangan. Sekarang baru 40 atau 50 jamaah, tapi mereka targetkan minimal 100 jamaah tiap bulan kami akan kirim. Alhamdulillah, syukur. Begitulah India sekarang 70% lebih datang ke Ancol ketika Bangladesh, Masya Allah, walaupun agak keringan sedikit, maksudnya waktunya cuma 40 hari, 1 bulan saja, berdatangan terus. Sebentar lagi akan berdatangan terus. Tinggal sikap kita menerima ini karunia Allah ketika dai datang, apa yang harus kita kerjakan. Maka Allah katakan laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan minhum. Jadi Allah telah memberikan karunia besar pada beriman ketika menghantar pada mereka seorang rasul dari golongan kita sendiri, dari manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tidak, manusia. Tapi itu rasul kerjanya apa? Yatlu 'alaihim ayatihi, berdakwah, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'annya ataupun ayat kauniyah, dibacakan, dijelaskan bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yanzuru kaifa khalaqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sutihat, dibaca, dijelaskan bagaimana karunia Allah berikan pada umat. Wa yuzakihim, datang itu Nabi untuk membersihkan hati-hati manusia daripada kemusyrikan, kesombongan dan sebagainya. Diajak itu umat untuk mengenal Allah, perhatikan bagaimana ciptaan Allah. Dalam waktu yang sama hati dibersihkan dari kemusyrikan, keyakinan kepada selain Allah, tanamkan la ilaha illallah. Keluarkan dari hati-hati itu umat kesombongan dan sebagainya. Kemudian bukan hanya cukup Masya Allah hati saya tenang, enak, sudah jadi karkun, tidak. Lanjutkan, wa yu'allimul kitab wal hikmah. Al-Quran tetap dipelajari, diajarkan oleh Nabi, dan juga kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama ini umat mensikapi kehadiran itu Rasul, dia terima dengan baik, ditaati. Rasul itu berdakwah, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati pun hari demi hari dia bersihkan. Jangan ada kemusyrikan lagi, syirik di hati, baik itu jali ataupun khafi. Hati kita bersihkan, jangan sampai ada kesombongan dan sebagainya, ria dan lain-lain. Tapi hari demi hari kita tambahkan keilmuan kita. Jangan stagnan. Sudah jadi karkun 30 tahun hafal 10 surah saja, katanya istiqomah. Bukan, itu kebodohan namanya. Waktu saya keluar 3 hari baru Al-Fatihah hafal, tapi setelah saya keluar 40 hari minimal itu 10 surah sudah saya hafal dengan benar, dengan baik.
Itu yang diinginkan oleh Syekh Ilyas rahmatullahi alaih. Maulana Syekh juga demikian. Masyayikh kita Bayan Hidayah di Rewin senantiasa katakan, setiap ahbab yang keluar 40 hari pulang tanggung jawab amir. Ma'mur yang keluar sama saya 40 hari ini pulang harus bisa dua. Harus bisa dua. Pertama harus bisa menghandle menjadi amir jamaah 3 hari di mahalah dia. Jadi kalau makmurnya 40 hari keluar pulang nggak bisa bikin jamaah 3 hari, itu makmurnya tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Pasnandar jadi amir, makmurnya entah preman, peminum, pemabok, terserah. PKI kah tadinya, apakah komersi nggak tahu. Yang penting kalau sudah 40 hari bersama saya pulang, dia ini harus bisa menghandle jamaah 3 hari. Ini tanggung jawab amir. Untuk mengarahkan bagaimana orang yang ini umat yang dipilih oleh Allah, yang tadinya level yang paling rendah, zalimul nafsi, dibawa dalam ini kerja. Selain muqtasid juga dibawa. Begitu pula sabiqun bil khairat, yang high level juga dibawa. Bagaimana mereka yang zalim nafsi ini ketika dibawa dalam dakwah berubah. Yang tadinya mereka menjadi pemimpin dalam kepremanan, pulang harus bisa jadi pemimpin jamaah 3 hari. Maka selama 40 hari keluar harus di rolling. Hari ini dia iklan, harus bisa. Nggak bisa, harus bisa. Menghindar walaupun sakit perut, paksakan, kau harus jadi iklan besok. Keringatan walaupun mandi keringat, paksa ya jadi iklan. Walaupun berdiri ketakutan jatuh, nggak apa-apa, target lagi, besok ulangi, jangan putus asa. Jangan putus asa. Nanti besok dia talim, besok dia bayan maghrib, besoknya lagi dia talim isya, besoknya lagi dia bayan subuh. Sehingga rolling selama 40 hari dia harus bisa menghandle semua pekerjaan. Ya, dan harus beranikan bicara di hadapan masyarakat ketika ta'aruf hari Jumat, jangan sembunyi-sembunyi, iklankan. Habis sholat Jumat nanti ada teman kita yang akan menyampaikan tentang penting agama atau agama, ta'aruf. Dan dia berani di depan orang yang banyak tadi, harus berani. Dai jangan terkesan kepada apapun juga. Kenapa? Karena backingnya adalah para malaikat. Backingnya bukan tentara, bukan polisi, bukan jenderal, enggak. Backingnya siapa? Yang memimpin jenderal semua, yang memimpin tentara semua. Malikul Muluk di belakang saya ini adalah Allah. Yang kedua, pulang harus bisa jadi imam. Walaupun dia tadi buta huruf, nggak bisa ngaji sama sekali, atau mu'allaf, pokoknya pulang kau bisa jadi imam. Bisa dipaham teman-teman? Bisa dipaham? Siapa yang di sini yang pernah 40 hari siapa? Pertama kali 40 hari. Coba angkat tangan, jangan malu. Di antara bapak yang baru 40 hari sekali atau 2 kali angkat tangan. Bapak, baik. Sebelum dakwah pernah bisa ngaji? Bisa, alhamdulillah. Pulang bisa jadi imam. Siapa pak yang ikut dakwah nih, waktu ikut dakwah nggak pernah ngaji, nggak bisa ngaji dia? Maaf, bukan muka aib, nggak apa-apa. Belum bisa ngaji, tapi alhamdulillah setelah 40 hari saya hafal 10 surah. Angkat tangan. Ya. Bisa menghandle jamaah 3 hari? Jadi imam bisa? 10 surah hafal? Baik. Jadi harus bisa. Bagaimana supaya bisa jadi imam? Maka tanggung jawab amir harus betulkan Al-Fatihah dia bagaimana? 10 surah hadirin. Halaqah Al-Quran, jangan pegang Al-Quran. Maaf. Sudah kebiasaan, halaqah Quran pegang Quran, jangan. Simpan Al-Quran. Bukan menghinakan Al-Quran, tidak. Mandang Al-Quran itu sunnah, berpahala. Tapi waktu halaqah Quran jangan ada yang pegang Al-Quran. Jangan ada yang pegang Al-Quran. Karena ada yang buta huruf dan sebagainya, jangan tersinggung dia. Hafalan. Pertama baca Al-Fatihah, betul semua tuh belum. Ketahuan 11 orang ini yang pandai baca Al-Fatihah yang benar, siapa yang salah berapa. Ternyata yang benar 3 orang, bikin 3 halaqah. Yang benar cuma satu halaqah saja. Satu halaqah saja. Targetnya ini orang 40 hari Al-Fatihahnya harus benar. Kemudian 10 surah dia hafal, supaya nanti dengan hafal Al-Fatihah dengan 10 itu kemudian muzakarah. Bagaimana cara wudu? Bagaimana cara wudu? Harus dibicarakan, harus muzakarah. Jangan sampai 40 hari muzakarahnya adab makan, adab tidur. Sehingga kartun senang makan, senang tidur. Nah, sampai orang posto pernah lapor sama saya Abdul Wahab, istrinya, kok aneh suami saya ini habis pulang 40 hari makannya ingin mewah terus, makan daging, karena muzakarah bagaimana motong daging dan sebagainya, bagaimana masak, begitu pula masturah juga. Adab makan, adab tidur cukup sekali dalam 40 hari. Berapa? Sekali. Dulu malah saya lihat ada beberapa daerah supaya mempercepat program harian.
ditulis, Halim bagi apa sekolah tinggal ngisi kan. Terus terakhirnya adab makan adab tidur. Jangan. Adab makan diberi cukup sekali 40 hari, maksimal 2 kali. Nanti bagaimana kalau berikutnya ada orang baru cukup? Pak tolong ajarkan dia adab makan pojok sana. Tolong adab tidur. 40 hari muzakarah adab semua. Hari ini ada bagaimana masuk WC, bagaimana kita istinja, bagaimana kita wudhu, bagaimana saya sholat, ruku saya bagaimana, sujud saya bagaimana. Sehingga betul nanti kalau sekiranya saya sekarang sholat zuhur 4 rakaat, rakaat yang kedua duduk tahiyat awal, ketika lupa duduk tahiyat awal, saya sudah berdiri, apakah kembali mengulang atau lanjut saja? Nanti saya sawi dimuzakarakan, dimuzakarakan, harus tahu. 40 hari saya harus bisa jadi imam. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada makmum pulang 40 hari ternyata nggak bisa jadi imam, tanggung jawab amir hari kiamat. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu, nggak main-main nih Pak, tidak main-main. Maka saya harus gunakan waktu bagaimana makmum saya pulang bisa jadi imam. Hafalan Al-Fatihah hafal, 10 surah hafal, sehingga dengan hafal Al-Fatihah dengan 10 surah, dan ini 90% tajwid, ahkamul lam wan nun dan semuanya itu termaktub dalam Al-Fatihah dengan 10 surah. Jadi kalau orang sudah baca Al-Fatihah dengan 10 surah dengan benar, insya Allah 90% ahkam tajwid sudah dia kuasai. Bisa baca Al-Quran dengan baik. Nanti dia pulang ke kampung dia, imam nggak ada, bukan ganti imam yang ada, tidak, imam nggak ada. Maksud dia kapan saja siap jadi imam. Zuhur baca 2 surah, asar 2 surah, maghrib 2 surah, 10 surah. Setiap hari bisa dia kerjakan. Dan untuk tujuan itu juga Syekh Ilyas katakan, saya rindu atau saya ingin setiap jamaah yang berangkat 40 hari harus ditemani oleh 1 orang alim dan 1 orang qari. 1 orang alim, 1 orang qari. Alim untuk mengajarkan bagaimana masail. Qari yaitu orang pandai baca Al-Quran. Tidak harus hafiz dia, tidak harus hafiz. Yang penting baca Al-Quran dengan tajwid yang benar untuk memperbaiki tajwid, sehingga pulang bisa menjadi imam di tempat dia. Insyaallah kita niatkan demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita bawa ini orang keluar harus bisa jadi memimpin jamaah 3 hari dan juga jadi imam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim karunia besar tadi kepada orang beriman, Rasul, datang Rasul. Tapi itu Rasul bukan sekedar Rasul. Misinya apa? Berdakwah, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dengan tazkiyah. Hari demi hari bagaimana ahbab ini hati dia semakin membaik. Karena ini kerja hati. Pertamanya adalah kerja hati. Zahirnya memang kerja badan kita jauhlah pertama, jauhlah kedua dan sebagainya 3 hari. Tapi intisari motornya adalah kerja hati. Adalah hati. Dan hadirin Allah, kalau sudah hati ada keyakinan kepada Allah, maka dia akan istiqomah. Dia akan istiqomah. Dan ini kerja asasnya adalah zahirnya memang begitu, kita bergerak ukhrijat linnas, berbuat ma'ruf, tapi motornya adalah ala basiratin, yakin. Hati saya yakin kepada Allah, dan backing saya ini siapa? Allah. Maka Syekh Ilyas juga katakan orang yang mampu menghandle ini kerja dakwah, orang yang punya yakin. Kalau dia nggak punya keyakinan, sekedar zahirnya saja 4 bulan tiap tahun, 40 hari, masya Allah, maqami hidup dan sebagainya, tapi nggak yakin, nanti mudah dia tinggalkan ini kerja. Maka tidak aneh kalau ternyata dia di mimbar setiap hari dengan bayan kencang, tapi setelah 2-3 tahun kemudian ternyata di hutan sana menggarap batu bara atau menggarap hutan, nggak pernah keluar lagi. Karena kerja hanya zahirnya saja, bukan ala basiratin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka tazkiyah senantiasa penting. Kemudian keilmuan tambahkan, wa yu'allimuhum kitab. Al-Quran kita pelajari, Al-Quran kita pelajari. Maka saya ingin sampaikan di dunia ini, Pak, ahbab kartun yang banyak hafal Quran itu orang Mesir. Kalau anak kecil yang hafal Quran itu ada di Pakistan, di India, sejak kecil. Tapi yang setelah dakwah, tadinya dia nggak bisa ngaji, umurnya sudah 20-30 tahun, 40 tahun, nggak pandai ngaji. Tapi setelah sekian puluh tahun jadi hafiz Quran. Itu yang paling banyak di Mesir. Sekarang maaf nih, ada gak di antara bapak-bapak yang sudah 30 tahun, 20 tahun dalam dakwah jadi hafiz Quran? Hafiz Qurannya maksudnya setelah dakwah. Ada enggak?
Maksudnya dia sudah umur 20 tahun, nggak ngerti agama, terus istiqomah dalam dakwah, sekarang jadi hafiz Quran. Ada nggak? Kalau ada saya kasih duit 500.000. Duitnya ada insya Allah. Di Pakistan, di Mesir uncontable, Pak. Nggak terhitung, banyak sekali. Ya. Mau setelah dakwah itu semangat untuk menghafal Quran itu semangat. Nggak ada batasan umur, karena Nabi sendiri SAW menghafal Quran mulai umur 40 tahun. Nabi ketika menghafal Quran umurnya berapa? 7 tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Sayyidina Abu Bakar hafiz Quran juga. Beliau menghafal Quran mulai umur berapa tahun? 38 atau 35? Sayyidina Umar berapa? Sekitar itu juga. Utsman bin Affan berapa? Di bawah 30, sekitar 30-an. Yang kecil Sayyidina Ali aja. Banyak para sahabat Nabi yang Salman Al-Farisi berapa tahun? Umurnya 250 tahun, berarti mulai ngapal Qurannya berapa? Hampir 200 tahun dia baru mulai ngapal Quran. Hafal atau tidak saya belum mendapatkan, yang benar semangat paham ayat-ayat Al-Quran. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merasakan kehadiran Nabi itu benar, apa kehadiran Nabi itu membawa kenikmatan, lanjutkan, terima misi beliau, dakwah, tazkiyah, tapi juga menambah ilmu agama. Wa ya'mul kitab wal hikmah sunnah Nabi SAW kita pelajari juga hari demi hari, bagaimana kepentingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya dai saja itu nikmatnya besar. Bagaimana kalau kita semua jadi dai? Sehingga hadir masyarakat yang tadinya hidup penuh dengan kepremanan, minum mabuk, menyembah berhala dan kesyirikan, tapi kita terjun dalam ini medan kerja, hari demi hari kehidupan mereka diperbaiki oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dulu waktu saya belajar di Karachi lagi 2 tahun, saya bawa istri saya Karachi kita 2 tahun terakhir 98-99. Datang satu orang teman kita alumni Madinah, dia tanya banyak kehidupan di tengah-tengah kawan maaf salafi. Ketika beliau kalau 4 bulan terjadi goncangan hebat di kalangan komunitas beliau tadi. Maka ketika ke rumah saya di Karachi, beliau katakan dia adik kelas saya di Gontor agak jauh. Dia cerita, saya dikritik habis-habisan oleh teman saya Ustaz Lutfi. Dia kata, kenapa? Saya nggak sebutkan namanya. Antum ini aneh, mereka itu orang syirik bid'ah, kenapa kalian ikut? Beliau katakan, memang saya tahu dalam tabligh itu masih ada kadang orang syirik bid'ah itu ada, karena background mereka begitu. Tapi saya yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa yang terjun dalam medan ini kerja dakwah, hari demi hari pasti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu istiqamah dalam dakwah tadi, nanti kemusyrikannya akan Allah hilangkan. Perbuatan bid'ah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Ibadah dia juga hari demi hari akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia terus buat ini kerja, siapa sih yang musyrikin kah? Orang ahli bid'ah dan sebagainya terjun dalam ini kerja, hari demi hari kehidupan dia pasti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hadirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau dia sendiri jadikan dai oleh Allah? Tentu lebih banyak, lebih hebat lagi kemuliaan yang Allah berikan pada dia. Maka ini umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan hanya hadirnya Nabi saja kepada mereka, tapi mereka ini menyambung kerja kenabian, menyambung kerja kenabian. Ketika ini umat terjun dalam ini medan kerja, ketika ayat turun Al-Quran di kota Madinah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini turun di tengah-tengah siapa ini ayat Al-Quran, Pak? Bukan di tengah-tengah santri Magelang, santri Temboro ataupun santri Gontor, bukan di tengah-tengah di Universitas Madinah dibacakan, bukan. Di tengah-tengah masyarakat yang tadi hidupnya penuh dengan kepremanan. Siapa orang Mekah tadinya? Mudah sekali bunuh perempuan, mudah sekali makan riba. Rata-rata riba sudah makan mereka sehari-hari. Minum khamar itu bukan cuma botol-botol, drum-druman mereka minum. Masyarakat Madinah siapa? Aus Asrat berkelahi terus. Tapi masyarakat yang begitu bobrok ketika terjun dalam medan ini kerja, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Jadi masyarakat yang paling bobrok ketika terjun dalam medan ini kerja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi masyarakat tadinya memang sudah dibina dalam kebaikan, nggak pernah minum khamar seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang lain-lainnya. Tentu jumlahnya memang lebih sedikit, tapi ketika yang preman saja itu janda dakwah Allah muliakan, apalagi yang